Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat menonton video ini bersama-sama tanpa kekurangan satu apapun. Yang saya hormati Ibu Rizwanti Sigalingging, STP MSI PhD, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Teknik Pengolahan Hasil Pertanian ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan hasil tugas saya yang berjudul Perancangan dan Implementasi Produk Pengompos Otomatis Berbasis Microcontroller untuk Pengelolaan Limbah Organik. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Evelyn dengan NIM 19030865. Baiklah. Adapun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai latar belakang masalah, tinjauan pustaka, pelaksanaannya, dan biaya, serta jadwal kegiatan. Latar belakang, sampah daun dan potongan rumput dari hasil sisa panen atau areal pertanian dikelompokkan menjadi satu golongan sampah. Penanganannya sendiri untuk sampah rumput terbilang masih kurang efektif dan perlu dikembangkan dalam pengelolaannya menjadi suatu produk yang jauh lebih bermanfaat, yaitu bisa dengan menggunakan proses pengomposan. Pengomposan tersendiri terdiri atas dua jenis, yaitu pengomposan aerob dan pengomposan anaerob. Berdasarkan tipe pengomposan tersebut, maka dalam gagasan ini dimunculkan sebuah ide untuk membuat sebuah mesin pengomposan yang akan memanfaatkan kedua tipe proses pengomposan tersebut. Mesin pengomposan yang sudah saya idekan sendiri memiliki bentuk drum yang akan dirancang sebagai wadah bahan organik yang dikomposkan. Drum tersebut juga dapat dilengkapi dengan penutup yang dapat dikendalikan secara otomatis berdasarkan parameter suhu di dalamnya. Hal ini dimaksudkan supaya bakteri pengurai yang ada pada bahan organik tidak mati karena suhu yang di dalamnya terlalu tinggi. Permasalahan ini menjadi dasar diajukannya sebuah ide, yaitu teknik pengomposan yang didukung oleh sensor sebagai pemantau proses pengomposan, yang akan menjadi metode baru dalam pengomposan secara otomatis atau yang disebut juga dengan automatic composer using multiple sensor. Adapun tujuannya yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah membuat perancangan produk automatic composter using multisensor yang efisien, lalu menemukan metode baru dalam melakukan penanganan pengomposan dengan memanfaatkan limbah organik yaitu rumput, serta melakukan perancangan antarmuka pengguna untuk keperluan monitoring produk automatic composter using multisensor. Yang ketiga, untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia dengan inovasi dan kreativitas. Ada pemanfaat dari kegiatan ini adalah dengan terciptanya metode pengomposan yang baru ini diharapkan akan dapat meningkatkan manajemen pengelolaan limbah dan implementasi zero waste di area pertanian dan serta lingkungan sekitar, lalu memberikan pengetahuan teknik pengomposan melalui perkembangan teknologi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut melalui pemanfaatan alat ini. Dan target pelaksanaan dari kegiatan ini adalah target bagaimana membuat rancangan produk automatic composter using multisensor yang dapat melakukan proses dengan tepat dan efisien. Lalu bagian selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Automatic composter using multisensor adalah mesin pengompos otomatis yang dapat digunakan untuk mengolah sisa bahan organik menjadi kompos untuk menjaga kualitas tanah. Mesin ini dilengkapi dengan beberapa jenis sensor yang dapat mengukur suhu, kadar pH, dan kelembapan sehingga kompos yang dihasilkan memiliki standar yang bagus untuk tanah. Berikut ini beberapa bagian yang dapat digunakan pada alat automatic composter using multisensor. Yang pertama, ada drum composter. Drum ini digunakan sebagai wadah pengaduk bahan organik. Pada drum ini akan diletakkan sebuah batang besi di bagian tengahnya, kemudian pada batang besi ini akan dipasangkan besi pengaduk yang dirancang untuk melakukan pengadukan yang baik. Kemudian pada satu sisi batang besi akan dipasangkan gear yang akan dihubungkan dengan mesin pengaduk.
Pada bagian bawah drum akan dipasangkan beberapa sensor yang digunakan untuk menjaga kualitas produk kompos. Beberapa sensor yang akan digunakan yaitu sensor kelembapan tanah, sensor pH tanah, dan juga sensor suhu. Lalu selanjutnya yang kedua ada kerangka penyangga. Kerangka penyangga ini digunakan sebagai tempat meletakkan komponen lainnya. Kerangka ini akan dibuat dengan menggunakan batang besi. Penggunaan batang besi digunakan karena kekuatan yang lebih kokoh, dapat memikul beban yang berat dan tidak menyerap air. Pada kerangka penyangga ini akan ditambahkan 4 buah roda yang berfungsi untuk mempermudah pergerakan produk dan dapat dibawa berpindah tempat. Selanjutnya ada aktuator, yang merupakan sebuah peralatan mekanik yang berperan dalam menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Pada produk ini, aktuator digunakan sebagai penggerak besi pengaduk, serta proses buka tutup pada drum. Yang keempat, ada wadah cairan E4 dan cairan E4. E4 adalah larutan yang mengandung berbagai macam bakteri, menguntungkan dalam proses pembuatan pupuk organik dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pupuk. Yang selanjutnya adalah control box. Control box adalah tempat peletakan mikrokontroler, di mana dalam rancangan ini jenis mikrokontroler yang akan digunakan adalah Raspberry Pi 3, Arduino Uno, relay modul, dan saklar sumber arus. Control box ini akan dirancang untuk tahan air dengan tujuan agar tidak jadinya kesalahan kelistrikan pada alat. Pelaksanaan. Yang pertama yaitu tahap rancangan awal, yaitu mikrokontroler. Mikrokontroler merupakan unit pemrosesan utama yang berperan dalam menerima setiap hasil, baik itu pembacaan sensor, mengolah data, dan mengumpulkan data ke dalam database. Mikrokontroler yang akan digunakan pada produk ini adalah Arduino Uno, yang berfungsi sebagai tambahan untuk pembacaan data sensor pH dan sensor kelembapan, dan Raspberry Pi 3, yaitu generasi pertama dari 3 generasi Raspberry Pi. Lalu, selanjutnya adalah menyiapkan sensor. Subsistem sensor merupakan subsistem yang terpenting pada pengerjaan produk ini, yang di mana produk ini sangat membutuhkan tingkat akurasi maupun daya tahan yang tinggi. Subsistem ini berperan dalam pembacaan kandungan pH, suhu, serta kelembapan yang akurat, sehingga didapatkan hasil kualitas kompos yang diharapkan. Subsistem terdiri atas beberapa sensor pendukung, yaitu seperti sensor pH tanah. Sensor pH tanah ini adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi tingkat keasaman atau kebasahan tanah. Selanjutnya ada sensor kelembapan tanah YL69, yaitu sensor kelembapan yang dapat mendeteksi kelembapan dalam tanah. Lalu ada sensor suhu tanah yang menggunakan komponen utama IC DS18B20 sebagai sensor suhu. DS18B20 dapat mengukur suhu dalam rentang minus 55 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius. Lalu selanjutnya yaitu antarmuka pengguna dan sistem. Pengguna dapat berinteraksi dengan sistem melalui tampilan bawaan yang dimiliki oleh mikrokontroler Raspberry Pi 3. Interaksi sendiri yang dapat dilakukan oleh pengguna yaitu seperti melakukan konfigurasi terhadap sistem sebelum sistem melakukan tugasnya, yaitu pengguna harus menggunakan dan memastikan keterhubungan masing-masing modul dan posisi masing-masing modul agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sistem untuk dapat bekerja dengan baik. Lalu memantau berjalannya sistem dengan melihat status kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh sistem serta hasil yang telah diperoleh selama berjalannya sistem tersebut. Lalu dapat juga melihat hasil kerja sistem melalui antarmuka pengguna yang ada pada Raspberry Pi 3. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan. Tampak di sini ada blok diagram sistem secara keseluruhan dari automatic composter using multi-sensor. Dalam meningkatkan produksi hasilnya, sistem pada produk memiliki beberapa komponen penyusun dari yang pertama sensor, yaitu tadi sensor suhu, kelembapan, dan pH. Lalu ada mikrokontroler yang terdiri atas Raspberry Pi 3 dan Arduino Uno. Lalu yang ketiga ada aktuator yang terdiri atas motor AC, motor DC, dan pompa air.
Pada gambar ini, produk tersebut berfungsi memiliki kemampuan memantau proses pengomposan yang dilakukan oleh sensor. Mikrokontroler Raspberry Pi 3 dan Arduino Uno berperan mengolah data hasil pemantauan tersebut. Data tersebut akan ditampilkan pada sebuah tampilan antarmuka pengguna untuk memberi informasi mengenai perubahan kondisi proses pengomposan, baik itu suhu, pH, dan kelembapan secara real-time. Kemudian disimpan dalam sebuah database yang dibangun dengan sintaks MySQL. Produk ini juga memiliki motor AC, pengaduk, motor DC, dan pompa air yang berfungsi sebagai sistem pengendalian otomatis dengan aktuatornya. Masing-masing aktuator akan aktif dalam kondisi yang sudah ditetapkan, baik itu berdasarkan kondisi proses pengomposan maupun penjadwalan yang dibuat. Pada diagram ini merupakan flowchart sistem yang menjelaskan bahwa untuk memulai alat automatic composter dijelaskan bahwa untuk memulai alat automatic composter using multisensor digunakan sistem yang akan mulai beroperasi ketika proses pengomposan baru dimulai. Sistem akan segera aktif ketika diberi power on untuk Raspberry Pi 3 dan aktuatornya. Selanjutnya, semua sensor akan langsung bekerja untuk mendeteksi kondisi yang ada selama proses pengomposan berlangsung. Di antaranya sensor pH, kelembapan, dan suhu. Setelah itu, semua data hasil pendeteksian akan disimpan dan diproses oleh mikrokontroler. Kemudian sistem akan mengenal data yang disimpan dan diproses sesuai dengan data yang ditetapkan atau tidak. Untuk tidak ini untuk kondisi optimal proses pengomposan. Bila data tersebut sesuai dengan ditetapkan, maka mikrokontroler akan mengirimkan informasi ke awal, yaitu mendeteksi ulang sensor tersebut. Jika ternyata tidak, maka mikrokontroler akan mengirimkan perintah kepada aktuator, yaitu motor dan pompa, untuk melakukan pengadukan ataupun pemberian cairan EM4. Lalu tahap yang selanjutnya itu biaya dan jadwal kegiatan. Pada anggaran biaya, adapun rekapitulasi anggaran biaya dalam kegiatan pembuatan rancangan dan implementasi produk pengompos otomatis berbasis mikrokontroler untuk pengelolaan limbah organik dapat kita lihat pada layar ini. Lalu untuk jadwal kegiatannya, baik, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada penyampaian yang kurang berkenan terhadap ini, saya mohon maaf. Semoga kita semuanya tetap sehat-sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih.